Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Handika, NIM 23115609 dari kelas IF04. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari matkul OAK. Yang pertama, apa itu fungsi utama dari CPU dalam sistem komputer? Fungsi utama dari CPU atau Central Preparing Unit dalam sistem komputer adalah sebagai pengolah informasi dan instruksi. CPU bertanggung jawab untuk yang pertama, eksekusi instruksi, mengambil, mendekode, dan menjalankan instruksi dari program yang sedang berjalan. Yang kedua, pengolahan informasi, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika pada information. Yang ketiga, kontrol alur program, yaitu mengatur jalannya program dengan mengelola urutan instruksi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, interaksi dengan komponen lain, yaitu berkomunikasi dengan memori, perangkat penyimpanan, dan perangkat input-output untuk menjalankan tugas secara efektif. Secara keseluruhan, CPU berfungsi sebagai otak dari komputer yang mengontrol dan mengkoordinasikan semua aktivitas di dalam sistem. Yang kedua, jelaskan dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi. Dua fase utama dalam siklus pelaksanaan instruksi yaitu adalah yang pertama, fase pengambilan, yaitu fetch. Dalam fase ini, CPU mengambil instruksi dari memori. Alamat instruksi yang akan diambil ditentukan oleh program counter atau PC yang menunjukkan lokasi instruksi berikutnya. Selanjutnya, setelah instruksi diambil, PC diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya, dan instruksi tersebut disimpan dalam endlist instruksi atau IR untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, fase eksekusi atau execute. Pada fase ini, CPU menjalankan instruksi yang telah diambil. Proses ini melibatkan pengolahan information, melakukan operasi aritmatika, logika, atau pengendalian alur tergantung pada jenis instruksi. Selanjutnya, hasil dari eksekusi ini dapat disimpan kembali ke memori atau ke enroll, dan jika diperlukan dapat mempengaruhi program counter untuk alur instruksi berikutnya. Siklus ini berulang terus-menerus selama program dijalankan, memungkinkan CPU untuk melaksanakan instruksi-instruksi dalam urutan yang ditentukan. Soal yang ketiga, apa itu interrupt dan bagaimana mekanisme kerjanya? Interrupt adalah sinyal yang memberitahu CPU bahwa ada kejadian yang memerlukan perhatian segera. Interrupt dapat berasal dari perangkat keras, hardware interrupt, atau perangkat lunak, software interrupt, dan berfungsi untuk mengalihkan perhatian CPU dari tugas yang sedang dijalankan untuk menangani kejadian yang lebih mendesak. Mekanisme kerja interrupt. Yang pertama, penerimaan interrupt. Saat sebuah interrupt terjadi, sinyal dikirim ke CPU. Ini bisa terjadi dari perangkat keras seperti konsol, mouse, atau perangkat lainnya, atau bisa juga berasal dari perangkat lunak seperti kesalahan program. Yang kedua, penanganan interrupt, yaitu CPU menghentikan sementara eksekusi instruksi saat ini dan menyimpan konteks eksekusi seperti nilai endlist dan program counter sehingga dapat melanjutkan kembali setelah interrupt ditangani. Yang ketiga, pengalihan kontrol, yaitu CPU kembali mengalihkan kontrol ke schedule penanganan interrupt. Interrupt Benefit Schedule atau ISR. ISR adalah program kecil yang dirancang untuk menangani spesifik kejadian yang menyebabkan interrupt. Yang keempat, eksekusi ISR, yaitu ISR menjalankan tugas yang diperlukan untuk menangani interrupt. Misalnya, jika interrupt berasal dari konsol, ISR akan membaca input dari konsol. Yang kelima, kembali ke eksekusi sebelumnya, yaitu setelah ISR selesai, CPU memulihkan konteks eksekusi yang disimpan sebelumnya dan melanjutkan eksekusi instruksi yang terhenti sebelum interrupt terjadi. Jenis interrupt yaitu ada dua. Yang pertama, hardware interrupt, yaitu dihasilkan oleh perangkat keras
seperti sinyal dari konsol atau perangkat penyimpanan. Yang kedua, software interrupt, yaitu dihasilkan oleh program, misalnya ketika program memanggil sistem operasi untuk melakukan operasi tertentu. Interrupt memungkinkan sistem untuk merespons kejadian secara real time dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Soal yang keempat, sebutkan 3 jenis bus dalam sistem interkoneksi dan fungsinya. Dalam sistem interkoneksi komputer terdapat 3 jenis transport utama, yaitu yang pertama, bus data. Apa fungsinya? Fungsinya mengangkut informasi antara CPU, memori, dan perangkat input-output. Lebar transportasi information atau jumlah bit yang dapat ditransfer sekaligus mempengaruhi kinerja sistem. Karena semakin lebar transport, semakin banyak informasi yang dapat dipindahkan dalam satu waktu. Yang kedua, bus alamat. Fungsinya mengangkut alamat dalam lokasi memori yang akan diakses. Transport ini menentukan di mana informasi akan diambil atau disimpan. Panjang transport alamat mempengaruhi jumlah memori yang dapat diakses oleh sistem. Misalnya, transport alamat 32 bit dapat mengakses hingga 4 GB memori. Yang ketiga atau yang terakhir, bus control. Fungsinya mengangkut sinyal kontrol yang mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas dalam sistem, termasuk pengendalian operasi baca tulis dan pengaturan aliran information. Sinyal dalam transport kontrol membantu perangkat untuk berkomunikasi dan mengindikasikan status operasi. Ketiga jenis transport ini bekerja sama untuk memungkinkan komunikasi dan efisien antara berbagai komponen dalam sistem komputer. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.